Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah dan rahmati Allah masih membahas tentang tema amalan ketagihan sholat. Ini Masya Allah ya, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dari awal segmen sampai sekarang ini benar-benar membuat kita, aduh kayaknya pengen buru-buru sholat lagi. Kayak habis sholat subuh pengen buru-buru sholat zuhur. Padahal masih lama ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana. Membahas tentang bagaimana dengan amalan yang berikutnya nih yang berkaitan dengan membuat kita pengen buru-buru sholat atau rajin sholat. Apakah tadi salaman itu berhubungan dengan keluhnya Ustadz? Ada hubungannya dengan salaman. Apa tuh? Mau tahu? Mohon izin. Izin semuanya. Habib izin. Tafadhol, Sama Ustaz. Sasa, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ya Habib kalau banyak candanya Mas Fadli. Apa? Memang Khair, orangnya insya Allah. begitu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Bercanda hidayah sih. Salah. Ada hubungannya dengan salaman. Apa maksudnya? Kalau kita bersalaman berarti ada jamaahnya. Ada yang menemani kita sholat. Kalau kita sholat sendiri, mau salaman sama siapa? Maka clue-nya adalah salaman. Ini yang saya maksud adalah kalau mau semangat dalam sholat, mau ketagihan sholat, maka sholat berjamaah lah. Maka silaturahmi akan terjaga, merupakan kunci perpanjangan rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Ada masalah? Saya lagi mikir, Ustadz kalau misalnya nggak ada jamaah di rumah, gimana ya? Cari jamaah. Oh cari jamaah, ya. Ada. Oh, iya. Di rumah ada anak-anak saya 3 cewek. Yang cowok sekarang sudah di masjid semua. Sebetulnya tadi Ustadz Maulana sirik sama ente. Iya. Kenapa Ada begitu? foto di sini, Oh, iya. ente ada istrinya, Ustadz Maulana gak ada. Ya Allah Bib, jangan Ya dibahas Allah. gitu dong Bib, jadi enak. Jadi enak ya. Ketika sholat berjamaah, pasti semangat sholatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini contoh sholat kalau lagi ada mertua jamaah. Sami Allahu liman hamidah. Wih. Allahu Akbar. Masya Coba Allah. salah sendiri. Coba kalau salah sendiri. Sami Allah. Tapi kalau salat berjamaah itu luar biasa. Adalah bentuk kekuatan. Tidak akan mungkin setan bisa mengganggu ketika kita salat berjamaah. Ketika yang salat berjamaah itu yang diganggu adalah imannya. Ada makmumnya yang mengingatkan. Subhanallah kalau dia kelupaan. Kalau makmumnya lupa, tenang, ada imam. Kalau dua-duanya bermasalah, ada malaikat yang mengikut. Maka yakinlah kalau orang berjamaah yakin diterimanya. Bahkan salat berjamaah itu adalah bentuk syiar untuk memperlihatkan kebersamaan. Wow, bagus banget. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Banyak pergi ke masjid. Itu ya Allah. Ini yang saya luar biasa rindu. Ketika subuh-subuh pada pulang dari sholat berjamaah, itu bagusnya kelihatan. Kayak menyebar semua. Wow, luar biasa. Kangen kan dengan Ramadan? Kangen kan salat berjamaah? Coba kita yang hadirkan berjamaah. Itu nikmat banget. Makanya saya salut kepada para pejuang subuh dan sebagainya. Ingat subuh aja bisa berjuangkan, apalagi salat yang lain. Ada lagi faedahnya daripada salat berjamaah. Ketahuilah tidak akan mendatangkan bahaya atasnya bagi orang yang salat berjamaah. Selain tadi luar biasa yakin diterima ibadahnya. Ingat kalau kita beli baju, satu baju yang kita beli itu lama diperiksa. Masya Allah. Tapi kalau kita beli satu kodi, contohnya aja dibawa, yang lain dibungkus. Iya benar. Kalau mau periksa lama. Iya. Lama. Itulah enaknya kalau kita salat berjamaah, imamnya yang diperiksa, kita ikut maju. Masya Allah. Itu luar biasa. Apalagi terjalinnya silaturahmi yang panjang. Silaturahmi itu memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Bayangkan kalau kita salat berjamaah, pasti kita saling kenal-kenalan di situ. Maka ada namanya tetangga dalam salat berjamaah. Masya Allah, saya kalau salat, karena saya tetangga sama Mas Deddy Miswar. Oh, ya jadi Allah. saya berdampingan. Saya kalau salat berjamaah.
Kasih contoh Ustadz, coba seandainya ini lagi sholat jamaah, Ustadz imam, saya makmumnya ceritanya gitu. Coba kita kasih contoh. Kan biasanya kan ada orang baru gitu kan. Pas lagi nengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam gitu. Terus nengok Ustadz, maaf, udah salaman. Ini siapa ya? Saya Fadli Ustadz, saya tetangga baru di sini. Jadi kenal kan. Bagusnya kalau sholat berjamaah. Berkenalannya di masjid. Betul. Saling bantu-membantunya di masjid. Betul. Itu namanya kerukunan dalam satu masjid. Masya Itu luar Allah. biasa. Masjid apa namanya? Saya di sana Namanya? Ayo. Al-Kausar. Al-Kausar. Iya. Kan di belakang rumah An-Nafi. Oh. Tadi telat baca jawabnya. Enggak kan saya mau yang mana dulu gitu maksudnya. Ya Allah ngetes sampai segitunya. Untung saya hafal. Dan satu bentuk kesyukuran mudah-mudahan kita senantiasa terpanggil untuk datang sholat berjamaah. Dan itu luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Dan saling dirindukan. Salah satu di antara orang yang diberikan naungan dari kemudian adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan nanti masjid akan datang menghadap kepada Allah untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang datang ke masjid. Masya Allah, luar biasa ya. Untung saya hafal itu nama-nama masjid. Tapi ini Masya Allah. Tapi nanti saya mau ke rumahnya Mas Fadli. Jangan boleh. sampai tadi itu nama-nama masjid. Enggak ada Sebetulnya sama DKM-nya. Percaya. Ustaz, Yang jangan besar khawatir, itu sama DKM-nya saya Al-Kausar. kenal. Yang di belakang rumah iya. tuh, yang Ntar tadinya kita musola sekarang tanyain. jadi masjid namanya An-Nafi. Ya, oke, kita lanjut lagi nih jamaah ya. Ini bicara masalah tentang amalan yang mengingatkan kita sholat yang berhubungan katanya justru ini ya. Sesuatu yang tidak pernah lepas dari kita. Coba sesuatu yang tidak pernah lepas dari kita apa Ustaz Syam? Apakah jam tangan? Lepas. Ada dong. Tolong dong izin dong penjelasannya. Tapi guruku Ustaz Maulana Iya. Bisman Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya amalan-amalan agar kita senantiasa terikat dengan sholat. Hati kita senantiasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempergunakan semua ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita katakan ayat Allah, ada ayat yang disebut dengan ayat Al-Quran. Tapi juga ada ayat-ayat Allah yang lainnya. Contoh misalnya ketika menyebut pasangan, Al-Quran menyebutnya wa min ayatihi. Daripada di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya. Apalagi ayat-ayat yang lainnya? Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini sebagai ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, apakah yang tidak bisa terlepas dengan kita? Yaitu pengingat waktu sholat yang biasanya ada di handphone kita masing-masing. Kemudian subhanallah, maka semua apa yang telah Allah berikan kepada kita, usahakan itu menjadi tanda-tanda agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau keluar rumah melihat pegunungan langsung mengucapkan subhanallah, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah. Subhanaka ma khalaqata hadza batilan subhanak, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Orang melihat sampah saja, ini gunanya sampah apa sih? Oh, sampah ini bisa didaur ulang, subhanallah. Orang melihat ini bisa dijadikan ini. Orang melihat nyamuk, nyamuk itu digunakan untuk apa sih? Nyamuk ini apa sih gunanya Allah menciptakan nyamuk? Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melihat nyamuk, langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya pun saya diajak jalan-jalan ke alam malaikat sekarang, itu tidak menambah iman saya. Seandainya saya diajak jalan-jalan ke surga, ke neraka, itu tidak menambah iman saya yang sekarang. Kenapa? Cukup saya melihat seekor nyamuk saja, itu iman saya udah mentok. Iman saya sudah sangat beriman kepada Allah. Kenapa? Karena lihat seekor nyamuk saja kecil begitu, pasti ada lambungnya, pasti ada urat syarafnya. Gimana kecilnya lambungnya tuh? Gimana kecilnya urat syarafnya tuh? Kalau bukan Allah yang menciptakan, siapa yang bisa menciptakan seekor binatang seperti nyamuk ini? Maka subhanallah, ma khalaqata hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia, termasuk diantaranya handphone kita teman-teman. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang Islam ini muslim mestinya disebutkan dalam Al-Qur'an fa idza faraghta fansab.
selesai satu ibadah masuk ibadah yang lainnya. Jangan sampai ada kegiatan kita yang tidak ibadah. Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka jadikan handphone ini juga sarana ibadah. Jangan sampai handphone kita dipakai main game doang. Jangan sampai handphone kita dipakai online doang. Padahal ternyata handphone ini bisa menjadi sarana pengingat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jamaah Islam itu indah di rumahnya ada semua pengingat sholat dalam handphonenya, ada semua Quran di dalam handphonenya, tapi ternyata masih lebih sering lihat status orang lain dibandingkan buka aplikasi Quran. Masih lebih sering untuk melihat sesuatu yang tidak baik dibandingkan membuka aplikasi Quran yang ada di handphonenya. Senang banget biasanya tuh kalau mau naik pesawat Mas Fadli, Iya. banyak biasanya ibu-ibu tuh yang udah buka handphone. Ya. Masya Allah. Ternyata handphone itu lagi baca Quran, subhanallah. Benar. Jadi jadikan apa yang sering ikut sama kita ini sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai sia-sia gitu ya. Betul. Sebenarnya banyak hal yang ada di diri kita ini bisa jadi pengingat kita. Oh iya, banyak Salah banget. satunya tadi mungkin ada yang jam tangannya sekarang Ada. canggih dan lain-lain. Ini macam-macam sih bentuknya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Nah sekarang nih yang terakhir nih saya Bib nih, mohon izin penjelasannya juga nih. Katanya ini kita bisa semakin mencintai Allah, semakin pengen ke depan senantiasa mengingat dan menjaga sholat kita nih. Nah ini tantangannya ini kita membuat kita ini apa sih kadang-kadang tuh kalau kita mikir ya, itu suka serta bikin kita tuh nggak konsen gitu. Mungkin ada doa-doa atau mungkin apa amalannya supaya kita tuh bener-bener kalau misalnya dengar azan tuh langsung semangat gitu. Kadang-kadang tuh yang namanya azan kan tetap aja subuh sananya gitu. Betul. Ada udah azan udah kenceng azannya, kita taruh alarm. Tetap tidur juga. Tetap, aduh matiin doang tidur lagi. Ntar aja deh pasang larian. Tangannya lebih Itu cepat. Mas Fadli ya kan? begitu. Enggak itu saya lagi cerita. Jangan ceritain orang, itu Mas Fadli begitu kan? Masya Allah, Bib, tau sih aja Bib, sebelum ada yang cari gara-gara. Tapi yang mau nanya juga, bener gak? Bener gak? Enggak, ya silakan Bib. Biar Mas Fadli, Ustaz Iya. Syam, Kan saya udah Ustaz di sini Maulana. subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa sih yang membuat kita bisa rajin sholat? Jadikan sholat itu yang pertama sebuah aktivitas keseharian kita. Awalnya ibadah itu dipaksain. Awalnya ini kita nih kalau dari kecil, makanya Ustaz Sam, ya kan, Ustaz Maulana, Masya Allah. Dari kecil tuh dididik sama orang tuanya, Mas Fadli juga insya Allah. Pakai insya Allah. Emang benar tapi alhamdulillah. Nah, jadi itu ketika masih kecil dan termasuk saya, itu kalau masih kecil, usia 2 tahun, 3 tahun itu dipaksain suruh sholat, 4 tahun suruh sholat, gak sholat diomelin, subuh tuh disiramin air, bahkan diusapin air, bahkan disiramin pakai air 1 gayung. Untuk apa? Biar sholat. Karena apa? Sholat itu ternyata awalnya tuh paksaan. Awalnya dipaksaan sama kayak anak kecil disuruh puasa, awalnya dipaksa dulu suruh puasa, setengah hari, ya kan? Gak usah banyak-banyak, setengah hari dulu, abis itu baru full. Paksaan, diawali dengan paksaan. Lama-lama dipaksa juga akan terbiasa. Kita nih masih kecil dikasih makan bubur kagak enak ya kan. Dipaksain ya tetap makan juga, enak-enak. Kalau sekarang disuruh makan bubur gak ada rasanya, gak bakal mau. Disuruh makan tim juga gak akan mau. Karena apa? Kagak enak. Tapi prinsipnya adalah ibadah itu dipaksain, lama-lama bisa terbiasa nikmat. Ketika sudah datang kenikmatan karena terbiasa, bahwasanya dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menikmati proses tersebut. Yang kedua, sholat itu adalah kewajiban. Bagi siapa? Bagi kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu wajib. Kita tahu nih perintahnya Allah. Tadi Ustaz Syam bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kita berada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Dan terus apalagi? Kita tidak tahu nih, ya kan? Kapan kita mati? Kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, hamba yang pintar adalah, ya Allah, saya nggak tahu kapan saya akan dicabut nyawanya oleh-Mu ya Allah, saya harus sholat. Saya nggak mau ketinggalan sholat. Nauzubillah min dzalik, ketika waktu zuhur saya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya dalam keadaan meninggalkan sholat. Summa nauzubillah. Saya berharap meninggal dalam keadaan sudah sholat, sudah ibadah kepada Allah, sudah waktunya sholat kita sholat. Dan bahkan lebih baik lagi ketika kita meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sholat kita. Dan kita akan terbiasa berada di dalam sebuah lingkungan yang dimana lingkungan tersebut menjadikan kita manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan orang yang rajin sholat. Nah ini poinnya nih, kita teman sama siapa? Ustaz Syam, waktu sholat ya kita sholat. Berteman Ustaz Maulana, waktu sholat kita sholat. Teman sama Mas Fadli, waktu sholat kita sholat. Kenapa? Berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jadi sebuah kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dalam diri kita, menjaga kita, protek dalam tubuh kita untuk apa? Untuk sholat 5 waktu kita tidak tinggal. Berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya kita berteman dengan mereka. Dan juga apalagi? Pasang aplikasi itu tadi Ustaz Syam bilang, pasang aplikasi sholat.
pasang alarm, ya kan? Alarmnya nggak usah 1, 10, 20 bila perlu. Ya kan, tangannya mau matiin lagi, hidup lagi, matiin lagi, hidup lagi, matiin lagi, hidup lagi. Nggak terbiasa. Ajak saudara kita, suami kita ataupun istri kita, kasih tahu, saya kalau sholat bangunin, mau siramin air nggak apa-apa, yang penting saya sholat. Karena saya takut sama Allah. Ini disiramin air nih kecil. Di sana ada surga dingin, ada surga panas. Oh salah, neraka dingin sama neraka panas. Jadi kalau misalkan neraka dingin, hancur dia. Neraka panas sudah pasti panas karena namanya neraka. Ada yang barit, ada yang apa Ustaz Sam? Ada yang panas. Makanya neraka itu bahaya. Neraka bahaya. Kita kena api aja sakit. Kesundut rokok aja perih. Apalagi mau masuk neraka. Nah terakhir, ada gak sih doanya? 2 hal yang harus dipahamin. 2 amalan yang harus kita lakukan setiap harinya. Yang pertama sering kali Ustaz Syam bilang, kalau misalkan seandainya lagi apapun, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Ustaz Syam ketika berdakwah selalu menggunakan kalimat subhanallah. Tetapi kalau misalkan Anda atau siapapun kalian, gunakanlah kalimat alhamdulillah, kalimat takjub. Sering banyak alhamdulillah ya Allah saya bisa makan hari ini, alhamdulillah ya Allah saya mendapatkan kenikmatan hari ini, alhamdulillah ya Allah. Selalu gunakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kapanpun, dimanapun kita berada. Setiap orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ditambah kenikmatan tersebut. Yang kedua, apalagi yang kita baca? Kita salawat. Jangan tinggalkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita harus bersalawat? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Dan bahkan cintailah oleh siapa? Oleh kita nih, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah akan mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kamu mau mendapatkan cintaku, maka cintailah Rasulullah. Oleh karena itu bersalawat kepada Rasulullah, gunanya apa? Agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan waktu sholat kita dan beribadah kepada Allah dan ingat akan kematian. Masya Allah. Jadi cuma mudah doang ya. Alhamdulillah dan salawat Betul, kepada alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya ya, ini Masya Allah luar biasa. Nah ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk ke saya nih. Ini kayaknya nih orang kantor nih. Ustadz Maulana mau izin nih. Bagaimana kalau misalkan kita mau sholat tapi terkendala izin gitu Ustadz Maulana? Apa? Ada orang tidak dapat izin buat untuk sholat. Iya ini. Ya Allah, ini tidak benar ini. Pertanyaan. Ingat ya, harus saya camkan nih. Orang sholat itu tidak boleh disuruh. Tidak boleh disuruh orang sholat. Karena lagi sholat. Karena dia lagi sholat. Jangan dibongkar dulu. Jangan dibongkar dulu. Tapi gimana ini jawabannya? Apa itu? Ada orang terkendala izin gitu, mau sholat. Ini bagaimana? Gini. Mohon maaf. Saya pergi dulu. Lah, dia mau pergi. Kemana Ustadz? Ini jangan-jangan dia mau cari orang yang kagak ngizinin. Ini bukan baru di mau sini izin Ustadz. kedua Ini kali.